Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rizkweni, NIM 41200099. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari kelas D. Dosen pengampu Bapak Dr. Mansur Chadi Mursid, MM. Di sini saya akan menyampaikan tugas review jurnal internasional yang saya buat. Judul Digital Information Strategies Enabled by Internet of Things and Big Data Analytics. The use case of telecommunication companies in Greece. Jurnal The Journal of Information. Volume 13 number 196 April 2022 tahun 2022. Penulis Ilyas Mumtidis, Maria Kamaritou, dan Fotis Kritsios. Reviewer Vina Rizkweni. Tanggal 11 September 2022. Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi penggunaan dan manfaat yang dirasakan dari sistem BDA dan IoT di industri telekomunikasi. Subjek penelitian yaitu 1.800 pengguna sistem BDA dan IoT yang terdiri dari karyawan Departemen TI, organisasi yang menggunakan sistem BDA dan alat IoT dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. 80% responden berusia 36 tahun ke atas. Selanjutnya, asesmen data, yaitu menggunakan data kuesioner dan juga melalui email yang dikirim kepada manajer, kemudian manajer membagikannya kepada para responden. Metode penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi multivariat. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menyajikan penilaian terhadap model analisis data validitas dalam kasus BDA dan IoT. Penelitian ini juga menggunakan perpanjangan model TAM dalam kasus BDA dan IoT. Mempelajari konstruksi kepercayaan baru tentang bagaimana pengguna perusahaan mengevaluasi manfaat dari sistem informasi. Mendukung penggunaan TAM untuk memeriksa faktor-faktor penentu yang mempengaruhi BDA dan implementasi IoT di perusahaan. Artikel ini berkontribusi pada penelitian saat ini dengan mempertimbangkan dua faktor penentu yang signifikan dan terkenal dalam sistem informasi penelitian, yaitu kualitas data dan sistem. Menurut temuan, manajer percaya bahwa menggunakan sistem BDA akan mendukung mereka untuk menciptakan persepsi positif terhadap penggunaan sistem BDA, menghasilkan kemauan yang lebih besar untuk menggunakan BDA. Perusahaan yang mendukung BDA dan IoT dapat menawarkan layanan dan produk baru, mengubah yang sudah ada, dan meningkatkan pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual mereka. Oleh karena itu,
Perusahaan-perusahaan ini akan meningkatkan jumlah pelanggan baru sambil mempertahankan yang sudah ada, sehingga meningkatkan nilai bisnis. Akan membutuhkan biaya untuk menyiapkan BDA dan IoT. Namun, dalam jangka panjang, mereka akan menghemat uang dengan mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi energi, meramalkan permintaan, dan mendorong proses manufaktur baru. Kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian ini yang pertama yaitu beberapa fitur penting yang menonjol dalam inovasi teknologi ini, antara lain jaringan yang dinamis, interkoneksi, infrastruktur global, dan interaksi antara manusia dan serta benda, keberadaan objek yang saling berhubungan dan teridentifikasi secara unik secara tersebar. Yang kedua yaitu objek di dunia masa depan akan dapat didefinisikan, diakses, dan diperiksa melalui internet. Yang ketiga yaitu menggunakan data berkualitas tinggi. Yang keempat, manfaat BDA yang dirasakan mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan BDA di antara eksekutif. Yang terakhir yaitu dalam jangka panjang, mereka akan menghemat uang dengan mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi energi, meramalkan permintaan, dan mendorong proses manufaktur baru. Kelemahan penelitian. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan pada tingkat yang berbeda dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, tidak mudah bagi para eksekutif untuk menggunakan sistem BDA karena mereka tidak menganggapnya ramah pengguna. Yang terakhir yaitu sistem BDA terlalu rumit atau sulit untuk digunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian dapat membantu eksekutif di perusahaan yang mencoba menggunakan BDA dan IoT dengan memeriksa dan menyelesaikan tantangan yang terkait dengan karakteristik dan persepsi sistem BDA. Hasil tentang adopsi BDA dan item-itemnya yaitu kegunaan yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan dari sistem BDA, dan kualitas data dan sistem akan membantu dalam skabilitas BDA. Selanjutnya, hasil menyarankan bahwa eksekutif yang berusaha meningkatkan nilai BDA harus memprioritaskan kualitas data, manfaat yang dirasakan dari sistem BDA dan IoT, manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan sebagai faktor penting untuk meningkatkan adopsi dan niat teknologi ini sebagai serta kinerja perusahaan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.